Selanjutnya saya akan menjelaskan kebijakan keamanan atau security policy. Ini untuk menjawab soal nomor 1B. Kebijakan keamanan informasi. Suatu kebijakan keamanan harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Perusahaan dapat menerapkan keamanan dengan pendekatan yang bertahap. Di antaranya yang pertama, fase 1, inisiasi proyek. Membentuk sebuah tim untuk mengawas proyek kebijakan keamanan tersebut. Kedua, yaitu fase penyusunan kebijakan. Berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan terpengaruh. Fase ketiga, konsultasi dan persetujuan. Berkonsultasi dengan manajemen untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Fase 4, kesadaran dan edukasi. Melaksanakan program pelatihan kesadaran dan edukasi dalam unit-unit organisasi. Fase 5, penyebarluasan kebijakan. Kebijakan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Selanjutnya yaitu kebijakan keamanan yang terpisah dikembangkan untuk keamanan sistem informasi, pengendalian akses sistem, keamanan personel, keamanan lingkungan fisik, keamanan komunikasi data, klasifikasi informasi, perencanaan kelangsungan usaha, dan akuntabilitas manajemen. Kebijakan terpisah ini diberitahukan kepada karyawan, biasanya dalam bentuk tulisan dan melalui program pelatihan dan edukasi. Setelah kebijakan ini ditetapkan, pengendalian dapat diimplementasikan. Selanjutnya yaitu tentang kerahasiaan data. Informasi yang diperbolehkan diakses di cloud harus diidentifikasi dan diklasifikasikan secara tepat. Penyedia layanan cloud computing harus membuktikan kepada pelanggan terhadap efektivitas pengendalian privasi data. Penyedia layanan cloud computing juga harus memiliki sumber daya manusia disertai pengetahuan yang memadai dan keterampilan untuk mendeteksi dan bereaksi terhadap pelanggaran keamanan pada waktu yang tepat. Audit pihak ketiga harus dilakukan secara berkala untuk memantau penyedia layanan cloud terhadap persyaratan yang ditetapkan, standar, prosedur, dan kebijakan untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan besar terhadap prosedur, standar, atau kebijakan layanan. Selanjutnya yaitu kontrol terhadap data. Audit pihak ketiga harus dilakukan secara teratur untuk memantau penyedia layanan cloud computing terhadap kepatuhan akan kesepakatan, efektivitas, pelaksanaan, kepatuhan terhadap kebijakan keamanan, prosedur, dan standar. Penyedia layanan cloud harus memberikan transparansi, operasional, kontrol, dan keamanan pada layanan cloud computing. Yang terakhir yaitu ketersediaan data dan layanan. Data harus tersedia dan di-backup, harus disertai skema recovery. Data yang efektif untuk mencegah kehilangan data, menimpa data yang tidak diinginkan atau rusak. Penyedia layanan cloud harus memiliki backup dan kebijakan replikasi data serta menyimpan bukti auditable yang cukup untuk prosedur restore data termasuk recovery data secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.